لله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang sasi pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merawui atau mendatangi kajian-kajian ini yang sebelumnya diawali dengan sholat subuh secara berjamaah, dan ini tidak diberikan kepada semua orang, namun hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa terketuk hatinya untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Qohar ini yang nanti akan diteruskan dengan kajian-kajian. Maka untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baliknya apabila kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka siksanya amat pedih. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi hari ini nanti yang mengisi materi yaitu Bapak Ustadz Syahid Sumitro MPSI MM CPC CBC itu kono peninggi CPC. Insya Allah itu yang kedua itu sertifikat. Ya, trainer. Beliau adalah seorang trainer dan monggo nanti kita dengarkan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti bisa menambah wawasan kita dan bisa kita lakukan dalam keseharian kita dalam hidup di dunia ini. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu saya titip pesan bahwa Masjid Al-Qohar sudah membuka kurban bagi yang urunan sapi 7 orang dengan per orangnya 3.500.000, monggo dipersilakan. Jadi nanti biar bisa memakmurkan masjid kita, yaitu masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Qohar di Babulon. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan kajian ini dengan simak dengan seksama sehingga nanti dapat bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dari saya, Takmir Masjid Al-Qohar mengucapkan terima kasih atas kerawan dengan semua dan mohon maaf sekali lagi apabila sarana prasarana ada yang tidak mencocoki di dalam hati jenengan. Dari saya, Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita semuanya calon-calon penghuni surga. Amin. Yang hari ini masih melek, masih hidup dan duduk di sini, saya doakan senantiasa sehat terus. Amin. Rezekinya tambah banyak. Amin. Utangnya cepat lunas. Amin. Utang kok bantu. Yang nyadar-nyadar jangan lupa sekalian baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah angler ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada satu doa yang doa ini langsung dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Saya yakin dengan semuanya hafal. Saya berhusnudzon semuanya hafal. Dan ketika doa ini dibacakan oleh Rasulullah, Ibnu Abbas itu langsung hafal Quran, hafal. Kemudian ribuan hadis langsung hafal. Nah, biasanya kalau orang tua ketika baca doa ini sambil kepala anaknya itu dipegang kayak gini. Nah, bun-bunan ini, bun-bunan. Nah, sambil dipegang begini ya. Atau kalau sulit, maaf dinasihati, dipegang dadanya. Nah, nek bojoku sing dinasihati, bojone gak gelem bojone iki. Ya, sambil doain. Nah, doa ini sangat masyhur jemaah sekalian. Dan doa ini saya sudah lama praktek tapi belum terlalu merasakannya. Kemudian sambil saya doain, Allahumma faqih hafidin wa alimha ta'wil, karena dia perempuan ya. Kalau anak laki-laki, Allahumma faqih hafidin wa alimhu ta'wil. Itu setiap malam saya doain sambil kadang-kadang dia emosional, dadanya saya pegang. Masya Allah, anak saya itu alhamdulillah kemampuan terbesarnya di mendengar. Dia kalau sudah mendengar sesuatu sulit lupa. Maka usia setahun itu sudah menghafal juz amma. Jadi dia nggak bisa baca, orang anak kecil, tapi mendengar terus. Orang tuanya ngaji, ibunya juga ngaji, murotal juga jarang dengar. Jadi iseng-iseng dia tuh baru bisa jalan. Baru dulu di masjid ada lomba, tiba-tiba masuk ke kamar. Amma yatasaalun. Terus sampai terus gitu yang jerit. Masya Allah. Jadi luar biasa doa ini. Doa yang langsung dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita itu belajar sesuatu kok gak nyantol-nyantol. Nah, ya. Jangan-jangan strumannya atau kabelnya jauh. Supaya setrumannya dekat, maka baca doa ini. Allahumma faqih. Nah, jadi kalau anaknya yang laki faqih hafidin, kalau ke perempuan faqih hafidin, kalau ada sini faqih hafidin. Kalau bareng-bareng seperti ini, Allahumma faqih hafidin wa alimna. Ayo kita baca bersama-sama ya doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap apa yang kita pelajari benar-benar nancep di hati. Amin. Di dalam masjid nancep, sampai di rumah nanti juga tetap nancep. Amin. Nah, jemaah sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kelimpahan. Nah, Kelimpah banden bahasanya, bahasa anak muda sekarang banden. Melimpah itu cara pandang dan kesadaran bahwa hidup ini penuh berkah.
penuh rasa cukup, dan selalu ada yang bisa kita syukuri, itu melimpah. Gambarannya seperti apa? Nah, seperti limpah itu kita punya tandan air, dan tandan air itu ada alirannya, ngalir pipanya itu lancar mengalirkan. Ketika pipanya lancar, maka air itu akan terus datang. Nah, itu abundant, itu melimpah namanya. Lalu ya, supaya kita bisa melimpah, kelimpahan dalam kehidupan itu datang. Gak hanya rezeki berupa uang ya, rezeki itu banyak macamnya. Gak hanya berupa uang. Jenengan kalau pikir rezeki itu hanya uang saja, jenengan patut mencermati apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mufti Mesir. Dia mengatakan orang yang fokusnya hanya uang dan uang, maka derajatnya itu ada di posisi paling bawah. Jadi kalau kita kerja, boleh koyo, boleh rezeki, fokus hanya uang itu dalam derajat rezeki itu posisi paling bawah. Yang kedua apa? Yang kedua itu sehat. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu anak soleh, anak soleha. Itu rezeki luar biasa. Dan yang keempat adalah kalau fokus orang ini hanya cari ya Allah, apapun yang saya lakukan, ilahi anta maksudi. Itu apapun yang saya lakukan ya Allah hanya untukmu, hanya ridhomu. Kerja nyari nafkah ya Allah, bismillah untukmu ya Allah. Kan kerja itu ibadah, sambil bayangin istri sama anak-anak soleha, rezekinya halal, semuanya ya Allah untukmu, maka Allah yang akan ngurus atur. Selama ini kita berangkat kerja, bes. Nah, eman. Tapi kalau dengan penuh kesadaran, hasilnya pasti beda ya. Nah, masih hidup ya? Saya sengaja bawa terbeda masih merem. Banyak merem tak betak mana. Nah, supaya kehidupan kita itu bisa melimpah, karena waktu saya tinggal setengah jam ada beliau, nanti tanya jawab. Oke. Supaya hidup kita bisa melimpah, nah ini yang pertama, syaratnya nomor satu, kita mesti kenal, kita mesti tahu siapa diri kita. Dari mana sudut pandangnya? Dari pendekatan Quran. Kalau saya nanya, siapa sih jenengan itu siapa? Jenengan itu siapa, Pak? Ayo. Ini pertanyaan mudah, tapi jawabnya sulit, gak mudah. Saya waktu ditanya oleh guru saya, kamu itu siapa? Nama saya Syahid. Itu nama, bukan kamu. Oh iya. Nah, terus coba dieksplorasi di Al-Quran. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal man arafa nafsahu. Itu kadang-kadang karena kita belum mengenal diri kita, maka sulit bagi kita kadang-kadang, ya Allah usia sudah seusia gini, sudah 50, 60, 70, kadang sholat itu kok ya sulit khusyuk, kadang sholat itu kok pikiran itu kemana-mana, kadang sholat itu kok sholat tiap hari tapi masih ngamuan aja. Di sini ada orang yang ngamuan? Ada ya? Gampang ngamuk, gampang baper ada. Orangnya duduk sebelah mana? Pakai kacamata atau pakai kerudung? Oh di luar sambil sandaran ya. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama, nih, kita mesti mengenal siapa diri kita dulu. Ini biasanya saya ngajar ini 1 hari ya, tapi karena jenengan hebat, jamaah Masjid Al-Quran itu cerdas, setengah jam cukup. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kami diminta mendampingi para pengusaha-pengusaha yang bangkrut itu. Maksudnya lumayan Pak, mulai miliaran lah sampai sekitar miliar gitu, Masya Allah. Nah kemudian kita ajak ya santai merenung sebentar, mengenali siapa diri, dan sesungguhnya kekayaan, kelimpahan itu nggak jauh dari kita. Yuk kita balik ke Quran, kita balik ke Allah, coba kembali.
Nah, kita harus sadar dulu nih. Yang pertama kita itu adalah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Kita harus paham dulu bahwa setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Minimal bagi diri sendiri. Pertanyaan saya, orang yang pekerjaannya marah, orang yang pekerjaannya baper, bawa perasaan, orang yang pekerjaannya itu dikit-dikit itu nggak enakan, dikit-dikit itu khawatir, cemas, kemudian apalagi Bu, dendam, emosi dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah dia sudah bisa memimpin dirinya sendiri? Belum? Nah, kalau dibalikkan lagi, apakah jenengan sudah bisa memimpin dirinya sendiri? Insya Allah. Masih sering marah? Tidak. Masih sering cemas? Tidak. Masih sering khawatir? Jaga-jaga. Nah, hati-hati, penyakit-penyakit yang jadi hijab dalam hidup kita, salah satunya itu marah, emosi, khawatir, cemas. Itu setiap hari ada dalam kehidupan kita. Dan kalau setiap hari kita masih diliputi oleh pikiran, perasaan itu, sulit untuk didatangi oleh keajaiban, kelimpahan, sulit. Ini saya pendekatan Quran ya, hadis ya, dan sains, penelitian sudah sangat banyak sekali ya, saya mengangkat satu persatu. Nah, jadi kalau kita mau kelimpahan dalam hidup, maka ayo memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri minimal apa? Memimpin nafsu, memimpin emosi kita. Nafsu itu ada berapa? Ada 3. Ada nafsu apa? Amarah, terus lawamah, terus nah, nanti di yang lain. Dan itu di Quran kan sudah ada, innan nafsa la'amaratum itu nafsu amarah. Terus kalau nafsu lawamah di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau nafsu yang tenang di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul harus hafal kan saya. Ilmu kita tuh udah banyak, penyakitnya cuma satu, praktek apa enggak. Nah, yang kedua, kita mesti sadar bahwa kita tuh hamba Allah. Di surat Al-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang namanya hamba tugasnya taat, patuh. Yang namanya hamba itu tugasnya menghamba. Ya Allah, Engkau suruh aku sholat, Engkau suruh aku takbir, Engkau suruh aku ruku, Engkau suruh aku iktidal, Engkau suruh aku sujud, Engkau suruh semuanya sudah aku lakukan ya Allah. Jika dengan semua itu belum membuatku hati tenang ya Allah, terus dengan cara apa lagi ya Allah? Tolong bimbing saya ya Allah. Itu. Jadi namanya hamba itu ya menghamba, mohon, bukan sombong. Kalau sombong itu bukan hamba, sombong itu siapa? Fir'aun. Jadi namanya sombong itu ya, itu kita ponakan Fir'aun itu. Fir'aun sudah nggak ada, kayak ponakan gitu ya. Selama masih ada kesombongan dalam diri kita, sombong itu kayak ego. Contoh misalnya, beliau memberikan saran, Bah, menurut saya kok begini lah, gak iso. Makanya harus pakai cara ini. Nah, itu egoisme yang bermain, itu sombong namanya. Ego itu singkat dari Edgar out, artinya apa? Kita mengeluarkan Allah di dalam diri kita. Kalau orang sudah ego, udah sombong, udah gak ada Allah di dalam dirinya. Makanya orang ego itu yang mempengaruhi siapa? Pasti bisikan-bisikan setan. Fa'alhamaha fujur. Jadi ada yang senantiasa membisikkan di telinga kita tuh untuk ke kiri. Kau sama ini ay, gak bener itu. Jadi seolah-olah paling benar sendiri. Itu fujur, membisik terus ke arah kiri. Dan modal hidup kita dia cuma 2, fujur roha atau takwa. Fujur takwa ke kiri atau ke kanan. Kebanyakan kita itu milihnya kemana? Ke kiri apa kanan? Ya, terserah. Tergantung. Nah, kalau para miliarder, kalau para triliuner yang di sini insya Allah ke kanan, milihnya ke takwa.
Tidak tahu nanti kalau sudah keluar dari sini ya. Nah, jadi supaya kita melimpah, fondasinya yang pertama kita mesti aware, sadar bahwa saya ini seorang khalifah, memimpin diri sendiri. Kalau saya belum bisa memimpin diri sendiri, bagaimana saya bisa memimpin anak-anak? Bagaimana saya bisa memimpin istri? Bagaimana saya bisa memimpin lingkungan? Bagaimana kalau saya jadi ketua RT, ketua RW, Pak Camat, Bupati? Karena belum bisa memimpin sendiri, rusak, kacau. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari keturunan-keturunan yang maaf, pejabat-pejabat yang korup-korup itu. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari sana. Amin. Karena belum sadar, belum bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, ya Allah. Nah, jamaah sekalian, masih hidup ya? Lanjut ya, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah kita itu adalah ruhnya Allah. Ada di surat Shad 72 dan Al-Hijr. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqallahu sajidin. Kata Allah, saat proses penciptaanmu sudah siap di dalam kandungan ibumu, maka aku tiupkan ruhku. Ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Jadi kita tuh ruhnya siapa? Jadi kita tuh, kalau bahasa modern sekarang, kita tuh percikan ruhnya Allah, bagian dari nurnya Allah. Nur adalah nur itu Allah, maka Allah memercikan nurnya pada kita. Dan namanya percikannya Allah, Allah itu apa ya? Secara Allah itu tak terbilang, Allah itu benar-benar ahad iya, tapi energinya udah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah. Nah, kita tuh percikannya, energi yang maha dahsyat itu percikan dari situ. Yang namanya percikan berarti kita itu juga luar biasa. Harusnya seperti itu, harusnya. Maka kalau ada orang kok ngelomper kayak nggak ngalor, nggak ngidul, nggak jelas geje. Nah, ini berarti belum paham bahwa dirinya itu ruhnya Allah. Kalau ada orang sambatan, ngeluh aja, berarti dia belum paham bahwa dirinya itu benar percikannya Allah, serba luar biasa, serba dahsyat. Energi cintanya itu meliputi langit dan bumi. Kita tuh percikannya. Maka ini harus terus dieksplorasi ya. Ya, lanjut. Nah, ini saya kasihkan data-datanya jemaah sekalian, bahwa kita tuh super mahal sebagai ruhnya Allah, sebagai percikannya Allah. Di dalam tubuh kita, tubuh saya, tubuh jenengan, itu ada 40 sampai 50 triliun sel. Berapa? 40 sampai 50 triliun sel. Triliun, coba bunyi triliun, coba. Coba bunyi lagi tril. Kalau nggak pernah bunyi triliun-triliun, ya sudah jadi triliuner. Iya. Kalau nggak biasa ngomong miliar-miliar, ya sulit punya uang miliar. Betul. Jadi saya pernah belajar ilmu pemrograman pikiran sama sekalian. Dulu disuruh mengucapkan coba miliar sampai suatu ketika saya kerja di perusahaan. Saya kerja dulu mulai paling bawah sampai mencapai posisi puncak. Kemudian di posisi puncak saya resign. Saya sebelum resign itu izin ke bos saya, bos, waktu itu saya membawa 700 orang. Bos, besok saya izin kemana? Ikut ke BCA. Ngapain? Ikut ambil uang. Oh enggak, dulu masih zaman tahun itu kan, ngambil uang itu nggak gaji itu nggak transfer, ngambil cash. Jadi kan setiap bulan itu ngambil 7M itu gaji. Saya hanya ingin tahu miliaran itu ya Allah siapa lagi. Kemudian disaki gitu, ditaruh kantong gitu, dikawal polisi tentang saya pikul. Mulai lantai 2 sampai lantai bawah, saya pikul. Kata orang, katanya mulai gini gitu. Saya pikul, saya benar-benar pengen merasakan, ya Allah ternyata benar kata guru saya. Uang miliaran itu kalau pernah diucapkan, kita akan melihat dan kita akan benar-benar merasakan itu. Betul, oh iya ya. Saya pikul, saya berpikir, ya Allah ternyata segini miliar itu. Nah di dalam pikiran saya sudah ada miliar. Dan Allah
Allah benar-benar mengabulkan, merespon. Artinya semenjak saat itu saya beli aset kecil-kecilan, beli aset. Alhamdulillah bertumbuh, berkembang, benar, wah, miliar gitu. Bahkan di komplek kami itu, masya Allah, itu rumah itu nggak ada yang 2M itu nggak ada. Masya Allah, saya mikir, masya Allah, iya. Jadi Allah itu apa kata prasangka? Hambanya. Kalau prasangka kita itu baik, Allah itu sang maha baik, sang maha kaya, insya Allah kita itu benar-benar ya dikabulkan seperti itu, kan? Jadi saya akan buktikan lagi, kasih data lagi berikutnya ini ya. Nah, kita harus paham bahwa kita itu super duper kaya. Di dalam tubuh kita ada berapa sel tadi itu? 30 sampai 40 triliun sel. Masya Allah, artinya apa? Jenengan itu super kaya, super melimpah. Ya Allah Pak, ya Allah 30 triliun itu kayak apa? Itu sel. Yang kedua, ini nafas. Yuk, nafas kita ini datanya saya dapatkan dari jurnal yang dipublish oleh Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dipublish oleh Dewan Masjid Indonesia, dipublish oleh berbagai media-media. Nah, ternyata dalam sehari kita itu bernapas ya, kita tuh bernapas pakai oksigen itu 2.880 liter oksigen. Dan ternyata yang kita hirup nggak hanya oksigen tapi juga nitrogen. Ada 11.376 nitrogen. Harga oksigen 25.000, nitrogen sekarang udah 10.000. Nah, ternyata kalau dikonversi ke rupiah 2.880 dikali 25.000 dikali 24 jam. Kemudian ditambah lagi 11.000 dikali 10.000 dikali 24 jam. Di total 1 bulan ternyata nafas jenengan tok, ambaan jenengan tok itu totalnya berapa? Masya Allah, pertanyaan saya, ada tak banyak jamaah Masjid Al-Qohar 1 bulan gajinya 5,3 miliar? Ada? Tidak. Wah, kenapa? Banyak? Masya Allah, belum derek. Artinya apa jamaah sekalian? Di dalam tubuhmu Allah sudah karuniakan luar biasa kelimpahan. Maka laqad khalaqnal insana fi sempurna kita itu. Sempurna. Masya Allah. Kita harus paham dulu sebelum kita didatangkan kelimpahan ini ya. Harus paham dulu. Jangan jaluk, jangan minta, tapi nggak aware dulu, nggak sadar dulu. Ya Allah, terima kasih kekayaan yang sudah ada dalam diriku. Ya Allah, nafas ini ternyata miliaran. Ini masih ambean tok, pengumuman ambean tok. Ambean jenengan tok 5 miliar sebulan. Coba naik mesin ini. Harus pakai tabung. Itu Masya Allah, duit itu gak murah. Makanya kata Allah, aku tidak pernah minta hamba untuk menghitung-hitung nikmatku lah, gak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Aku gak bisa, saking banyaknya. Innal insana la dzalumun kafar, tapi manusia itu banyak yang lupa karena harus otomatis. Tapi kalau sudah baru ya Allah. Maka sebelum itu terjadi, ya Allah terima kasih, ya Allah matur suwun, ya Allah matur suwun. Dan kata Allah apa? Kalau kamu terima kasih padaku, aku gak minta kamu itu nikmatku, gak bisa. Tapi kalau kamu terima kasih padaku, makasih ya Allah, makasih ya Allah, maka kamu gak minta pun tak kasih terus. Nah, itulah indahnya kita itu. Masya Allah ya. Nah, ayo kita lihat sekarang. Dengan usia berapa? 59. Coba lihat data ini, 59 anggap aja 60. Jadi data ini berarti jenengan hutang ke Allah dari nafas tok 3 triliun 780 miliar. Masa jenengan sugih kan? Usia 59, harta di dalam diri berupa nafas itu 3 triliun 780 miliar, Masya Allah. Terus jenengan ayo
Ayo, kenapa kok hari ini sampai sekarang belum melimpah? Apa sebabnya? Padahal datanya kita tuh harusnya super duper melimpah, kita super duper kaya. Dan gimana nak pas saja triliunan kayak gitu? Saya sudah 50 sudah 50 kan, tapi seperti masih 30 kan. 50, 3 triliun, 150 miliar, Masya Allah. Nafas toh, nafas saja, nafas. Tapi hebatnya, jenengan kalau sudah sadar, jenengan kalau sudah tahu, ya Allah, maaf ya Allah, selama ini belum bisa memimpin diri sendiri, masih sering marah ke istri, masih sering marah ke anak, masih sering marah ke pegawai dan sebagainya. Ya Allah, astagfirullah. Sadar, belum bisa memimpin diri sendiri. Mohon bimbing ya Allah supaya bisa memimpin diri sendiri. Yang kedua, ya Allah sebagai hamba, ya Allah ampun ya Allah, selama ini sering dipanggil ada, sering kau memanggil ya Allah, tapi masih santuy. Ya Allah, Allah sudah manggil 5 kali kita masih santai. Itu berarti kita belum jadi hamba yang baik. Kata Allah itu apa sih waktu manggil? Seolah-olah begini, Allah itu mana sih hambaku yang semalam itu berdoa pada aku, ya Allah paling rezeki, ya Allah anak mau sekolah, ya Allah paling rezeki, ya Allah utang mau jatuh tempo, ya Allah. Udah doa seperti itu, kata Allah, mana sih hambaku yang berdoa semalam? Aku udah panggil nih, aku udah nunggu nih di masjid tuh, kok nggak datang? Nah, jadi adzan itu panggilan cinta ya Allah. Oh kita semuanya, hamba aku sini, punya masalah apa? Ayo curhat ke saya, ayo sampaikan ke saya, gitu. Makanya sebagai hamba itu harus merindukan itu. Setiap kali panggilan ada, ya Allah mau ketemu, alhamdulillah mau curhat, gitu. Jangan ketika panggilan ada, ntar belum komat, ntar masih rakaat pertama, ntar aja kalau sudah rakaat terakhir masih dapat jamaah. Kata Allah, kalau kamu menunda-nunda panggilanku, maka pertolonganku pun akan datang di akhir-akhir. Maka jangan heran kok dungo, kok suwe, nggak capek-capek. Soalnya selama ini waktu dipanggil ya entar dulu, bukan enter. Harusnya enter itu masuk. Tapi kita entar. Nah, gitu ya. Nah, guys, mulai sadar ya? Masih hidup ya? Hidup. Minta tolong yang punya tangan, yang punya saja, yuk tangannya digerakkan seperti ini, tangannya. Oke, digerakkan seperti ini. Oke. Terus minta tolong diletakkan di bahu orang yang ada di sampingnya. Nah, orang yang ada di sampingnya. Nah, minta tolong, please ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sadar nggih. Tobato. Ayo tobat. Sadar jadi pemimpin, sadar jadi hamba, sadar kita itu wayapol. Ingat lo ya, awas lo ya, makanya cuk sambatan. Ojo ngeluh aja, matur suwun. Yang kiri, yang kiri. Ya. Kalau ada benda pribadi kesempatan. Yuk, saudaraku, terima kasih sudah diingatkan. Jenengan juga tak doakan sehat terus, banyak rezeki seperti saya. Tapi ingat loh ya, sadar sebagai khalifah, sebagai hamba, dan sebagai ruhnya Allah. Ingat lo ya, awas lo ya, ojo sabar, ojo ngeluh, awas kalau ngeluh, lapor ke Abah. Terima kasih. Jadi yang menyebabkan kita nggak melimpah itu selama ini satu, ada rasa bangga diri. Contoh misalnya kajian ini tak ono aku wis gak iso terjadi. Karena aku itu bangga, sombong. Gak jadi terima katanya. Ibaratnya
rezeki. Kayak kita itu mu'allaq wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kita itu menggantung di langit. Malaikat setiap hari punya tugas untuk mengirimkan rezeki kita masing-masing. Karena setiap rezeki kita itu nggak mungkin akan tertukar, dia sudah tertakar. Ibaratnya malaikat sudah datang mendatangi kita. Sampai rumah, mau masuk rumah, ternyata di dalam rumah jenengan itu lagi baper. Baper, bawa perasaan, kudu marah-marah. Di sini ada emosi, ada nggak berundel, nggak jadi datang gitu rezeki. Malaikat balik lagi. Jadi selama ini kelimpahan kok sulit datang dia nih. Ada bangga, ada sombong, ada dendam, mau wangkel aku takmir masjid ini. Aku nyumbang sakmene gak disebut no jenengku. Gitu. Maka gak jadi datang kelimpahan itu. Kemudian sering posting di sosmed, ya Allah ternyata dia kejam padaku. Ya ketawa-ketawa pengalaman ini. Atau sering baca status orang. Kemudian sering khawatir pada apa yang belum terjadi. Ya Allah, nanti aku kalau sudah tua ikut siapa? Ya Allah, nanti masa depan anakku gimana? Ya Allah, nanti bisnisku gimana? Ya Allah, nanti orang tuaku gimana? Dan sebagainya. Khawatir, cemas pada apa yang belum terjadi. Itu faktor yang sulit kelimpahan itu datang. Khawatir, cemas. Ada orang yang sering seperti ini. Banyak. Era-era kayak gini, kami udah keliling. Itu orang yang mental health-nya terganggu, kesehatan mentalnya terganggu, rata-rata di sini anxiety. Anxiety itu memikir overthinking, jangan-jangan begini. Itu penyakit yang menghinggapi anak-anak muda sekarang. Sulit, cemas pada apa yang belum terjadi, menyesali apa yang sudah terjadi, dan tidak terima kondisi saat ini. Kalau sambat itu artinya tidak terima kondisi saat ini. Maka itu trio tragis, itu 3 sumber penderitaan hidup. Maka sulit kelimpahan datang, sulit rezeki datang. Ya, kemudian bingung, takut, sedih berkepanjangan, kemudian stres, sulit kelimpahan datang. Contoh. Siapa yang semalam tahajud? Semuanya tahajud, alhamdulillah. Wajahnya wajah ahli surga semuanya. Semalam tahajud, ya Allah, mohon ya Allah, bimbing hamba ya Allah untuk benar-benar bisa menjadi imam yang baik. Ya Allah, mohon ya Allah ketenangan hatiku, ketenangan hati istriku, dan ketenangan hati anakku. Mohon ya Allah anak hamba ya Allah bisa diterima di ITB. Mohon ya Allah orang-orang yang belum bayar hutang ya Allah, mudah-mudahan Engkau luaskan rezekinya supaya bisa membayar tanggungannya. Doanya baik, udah nembus langit sambil nangis. Kemudian pagi sholat subuh berjamaah. Sampai rumah ada ART misalnya, atau ada anak-anak numpahin gelas, numpahin kopi, kemudian kotor. Siapa tadi? Siapa yang numpahin ini? Siapa? Ayo, bersihin mana? Sini. Marah-marah. Gak jadi bos. Doa yang sudah dilangitkan mu'allaq, penggantung masih gantung, gak jadi. Nah itu loh kadang-kadang kita itu doanya udah bagus, kadang-kadang lupa, masih sering marah, masih sering baper, masih sering egonya yang bermain. Ada yang seperti ini? Ada. Termasuk yang ngomong. Betul Bang, betul. Dan ketika saya praktek sama istri saya, praktek, pokoknya sebulan ini gak boleh ada emosi. Apapun yang terjadi, kita harus sering mengingatkan. Betul Bang. Kita mesti punya hajat dulu. Ibadah sunnah harus malam bangun, iya. Sedekah, iya. Kemudian pokoknya ibadah 7 sunnah Nabi lakukan.
Karena apa? Yang ada di dalam hatinya kesyukuran, terima kasih dan mendoakan orang itu. Mendoakan. Makanya kalau jenengan merasa pernah terdolimi, jangan balas menyakitin, tapi ya Allah, saya sakit hati, saya terima ini ya Allah, dan saya serahkan padamu ketenangan hatiku, kedamaian jiwaku, dan ketentraman pikiranku. Mudah-mudahan dia kau beratkan hatinya Allah kembali padamu. Wah, enak. Mudah? Enggak mudah. Sulit soalnya kita didolimi. Jadi ini faktor-faktornya. Jadi kalau di dalam tubuh kita, perasaan kita masih ada ini, sulit untuk melimpah. Terakhir. Nota ijam, ya. Nah, Allah menyuruh kita tuh bahagia. Ini kunci kelimpahan itu setiap hari harus senang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pokoknya orang yang senantiasa bersyukur pasti senang, dibahagiakan oleh Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Contohnya ini, siapa ini? Sombong. Ini dulu Pak, dulu saya masih usia berapa ini ya? Dulu. Sekarang tutup usahanya. Alhamdulillah. Tutup usahanya tutup. Ya Allah, dulu pernah ini Pak. Saya tutup. Alhamdulillah. Nah, Allah itu nyuruh kita bahagia. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dan hendaklah mereka itu bergembira. Kita disuruh apa? Bergembira. Allah yang nyuruh. Makanya setiap hari ya Allah, alhamdulillah, bergembira. Ciri orang bergembira itu minimal bisa tersenyum. Coba jadikan sekarang senyum yang tulus. Ayo coba 1, 2, 3. Senyum itu ada rumusnya. Ke kiri kanan kiri 2 cm, ditahan selama 7 jam garing, Pak. 7 menit ya garing, 7 detik. Dan kata Rasulullah Pak, senyum itu sedekah. Orang yang ngasih senyum ke orang lain dia dapat pahala, yang menerima juga berpahala. Maka orang yang sulit tersenyum, pasti orang ini hidupnya medit. Kok bisa? Ya senyum sedekah, nyenengin orang gratis, itu nggak mau, apalagi yang bayar. Betul? Cirinya mudah, aja ke rumah makan. Biasanya waktunya bayar dia ke toilet. Yang ketemu pengalaman ini. Allah nyuruh kita bahagia, bukan sedih. Maka kalau orang yang sering disakitin hatinya oleh pasangannya, oleh anaknya, oleh orang lain, enggak, Allah tidak nyuruh saya sedih. Semakin jenengan sedih, maka pertolongan Allah semakin jauh. Betul. Tapi kalau ya Allah, saya terima rasa marah ini, saya terima sakit hati ini, saya terima emosi ini, saya berserah diri padamu, ketenangan hatiku, kedamaian jiwaku, ketentraman pikiranku. Ya Allah, itu sembuh. Kalau Allah seperti itu, ini tak uji, tak kasih gak enak. Kok yang ada hanya ya Allah terima kasih, ya Allah sabar terima. Maka kata Allah tak kasih dia. Karena apa? Kita hidup selama kita hidup pasti ada ujian. Betul. Antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jaa'u minkum. Setiap kita pasti akan diuji, pasti selama hidup. Ujiannya macam-macam. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan hubungan sama mertua gak baik, hubungan sama anak kurang bagus, hubungan sama pasangan gak baik. Itu namanya ujian hubungan. Orang yang paling kaya sepanjang sejarah hidup itu bukan Qarun, tapi Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Orang paling kaya itu. Nah, ini dia yang diajarkan oleh apa kita tadi. Doanya. Ini doanya. Nabi Sulaiman itu doa 3 hal. Jadi kan kalau mau kelimpahan datang, di samping emosi-emosi tadi itu setiap hari gak ada, maka doanya ini. Ya Allah,
Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbing hamba. Ya Allah, ilhami hamba untuk senantiasa terima kasih padamu, bersyukur padamu. Jadi orang paling kaya di dunia sepanjang sejarah hidup manusia, kunci pertama adalah syukur. Syukur enggak cukup. Syukur enggak. Syukur enggak cukup. Alhamdulillah minimal itu. Tapi setiap hari disadari, ya Allah terima kasih nafas ini. Ya Allah terima kasih mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jantung, ginjal, kaki dan sebagainya. Terima kasih. Itu syukur beneran. Ya. Yang kedua, doanya Nabi Sulaiman apa ini? Wa an a'mala sholihan tardoan. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah bimbing hamba. Ya Allah ilhamkan padaku untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu minimal apa? Mendoakan orang. Ketemu kayak gini saling mendoakan. Ya Allah moga-moga jenengan sehat, moga-moga jenengan diberkahi, dirahmati, disayangi Allah. Itu makanya jangan pelit salam. Dua orang ketemu saling salaman, itu isinya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Semoga jenengan diselamatkan Allah, jenengan dicintai Allah, jenengan diberkahi Allah. Itu doa pengumuman. Jangan hanya kom. Dan yang ketiga apa doanya Nabi Sulaiman ini kan keren gitu ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah tolong bimbing hamba, ilhamkan hamba supaya apa? Dikumpulkan sama orang-orang yang soleh. Jadi kan setiap kali ketemu Abah, jadi kan jangan ketemu beliau, ketemu kayak gini, berkumpul sama orang-orang yang soleh. Dan insya Allah jika emosi-emosi tadi bisa di-manage dengan baik, kemudian doanya setiap hari itu minta kesyukuran, kemudian minta dibimbing untuk mengerjakan amal soleh, minta kemudian dikumpulkan sama orang-orang yang baik, maka insya Allah pelimpahan itu akan datang pada kita semua. Amin. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Satu ibu satu. Enggak ada. Terima kasih. Ada. Kalau sering khawatir, cemas, terus gimana? Nah, Pak, Bu, kenapa kok khawatir ini kenapa kok rasa khawatir, cemas itu kok menghinggapi kita? Oh iya. Ya, selama kita masih manusia, pasti ada rasa nafsu. Khawatir termasuk nafsu yang mengajak kita ke kiri, ya, khawatir, cemas dan sebagainya. Terus kenapa itu khawatir? Ya, itu nempel pada kita. Makanya alhamdulillah ujurah wa taqwa itu kita dibekali takwa, kita dibekali oleh ujur. Artinya yang ke kiri itu kebanyakan yang mendominasi hidup kita. Kenapa kok dia bisa mendominasi hidup kita? Karena selama ini maaf, akses kita, waktu kita itu lebih sedikit ketika berhubungan dengan Allah, ketika berzikir pada Allah, ketika berinteraksi sama Allah, itu waktunya lebih sedikit dibandingkan waktu kita untuk urusan dunia. Betul apa betul? Contoh, kita jenengan sholat setiap hari, sholat 5 waktu, ya satu waktu paling berapa? 5 menit. Zikir nggak sampai berapa menit sih, selesai gitu ya. Artinya apa? Ibadah kita selama ini belum nandes, belum nancep, belum muncul permatanya. Permatanya belum terasa sehingga muncul keraguan, kegalauan, gegana, gelisah, galau merana. Nah, gimana kalau sudah seperti itu? Kalau sudah sering merasakan khawatir, cemas pada apa yang belum terjadi, takut di PHK, takut ini dan sebagainya, maka teman-teman Bapak Ibu sekalian, back to Allah, fafirru ilallah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Pokoknya lakukan hal yang membuat kita itu dekat ke Allah. Ya minimal tambah lagi zikirnya, minimal tambah lagi ingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Masya Allah.
Ayo kita itu ingat Allah sebanyak-banyaknya. Kapan? Waktu pagi, siang, pagi dan petang, atau pagi, siang, sore, malam. Banyak-banyak ingat Allah. Makanya kalau kita punya tasbih digital yang tek itu bagus, sarana untuk mengingat Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau itu sering kita lakukan 21 hari saja, maka insya Allah kekhawatiran ini mulai terkikis, mulai terilis. Kata Allah, kalau kita itu sering ingat padanya di ayat yang lain, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kurang apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya Allah, saya khawatir, ya Allah, saya cemas, ya Allah, saya ragu-ragu, ya Allah, saya terima rasa ini, ya Allah, saya berserah diri padamu, ketenangan hatiku, perdamaian jiwaku, ya Allah, dan mohon bimbing hamba jalan keluarnya, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah, Rabbku, hanya Engkau, ya Allah, yang bisa menolongku. Allah menyuruh para malaikatnya, wahai malaikatku, datangi padanya. Semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, bisikan padanya, Allah takhafu, jangan cemas, jangan cemas, wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, wa abshiru bil jannah. Jadi kalau sering khawatir, cemas, langsung tarik duduk dulu ya. Kalau di psikologi itu duduk dulu sebentar, yang rileks. Kalau misalnya dada itu emosi atau cemas atau deg gitu ya, duduk sebentar, kemudian ini sambil disadari dulu napasnya ini. Kemudian pegang dadanya, dada sendiri ya, bukan dada orang lain ya. Kemudian sambil tarik napas, itu, ketika tarik napas itu panggil Allah, Allah, sampai benar-benar dirasakan, ditahan dulu. Kemudian ketika menghembuskan napas itu dibayangkan mulai, ya Allah, saya berserah diri padamu. Dibayangkan kemudian ketika menghembuskan napas itu, rasa khawatir, cemas itu keluar dengan bersama hembusan napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap kita pasti pernah merasakan cemas, Pak. Khawatir pasti. Tapi jangan lupa duduk sebentar, relax, ya Allah. Back to Allah. Ya Allah, saya berserah diri padamu. Saya terima rasa cemas ini. Saya berserah diri padamu, ketenangan hatiku, perdamaian jiwa, betapa pikiranku. Allah, alhamdulillah. Itu sederhana, sederhana. Tapi kalau nggak pernah kita praktekkan, kita nggak akan pernah tahu. Cukup ya? Jadi, monggo, kalau mau konsul, monggo boleh, nggak perlu bayar saya. Nanti sebetulnya ya, monggo. Saya punya nomor HP ada di beliau, silakan kalau mau konsul keluarga, pribadi, bisnis kok gak karu-karuan, ya Allah, kulit kok kayak roller coaster ini. Maka ayo, kuncinya satu, balik ke Allah. Kemudian manage pikiran, manage hati. Insya Allah akan kasih jalan keluar. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan semua yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan teruskan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi